Coba lihat laut. Laut adalah air yang paling murni dan paling kotor. Bagi ikan bisa diminum dan menyehatkan. Bagi manusia tak dapat diminum dan membuat sakit. Ini kan salah satu contoh paradok, satu oposisi. Kalau kita tanya penting tidak air laut? Ya penting. Bisa diminum tidak, tapi bagi ikan dia bisa diminum dan menyehatkan. Bagi kita airnya malah membuat sakit. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ya kan? Kalau ikan sih sehat-sehat saja. Minum air laut. Kalau kita tidak bisa. Nah, itu contoh oposisi paradok. Dalam hidup ini banyak yang seperti itu. Kemudian perang. Perang juga sesuatu yang paradok, yang oposisi katanya Heraklitus. Kita kan banyak yang anti perang. Tapi situasi damai hari ini itu pemicunya apa? Perang. Jadi kita kan kalau baca sejarah dunia itu kan dari perang ke perang kan. Belanda tidak kerasan di Indonesia, kemudian berunding pulang. Itu kenapa tidak kerasan? Karena ada perang. Jadi kemerdekaan kita antara lain jasa dari perang. Kalau tidak ada perang dulu kita tidak merdeka. Jadi jangan salah, katanya Heraklitus, peranglah yang membuat kita seperti sekarang. Oke, perubahan besar banyak dimulai dari peperangan. Ini kan paradok, oposisi. Padahal selama ini kita anggap perang itu sesuatu yang harus dihindar-hindari. Tapi dalam sejarah justru munculnya kerjasama, munculnya keadilan, munculnya tekad untuk damai itu karena ada perang. Ketika orang capek perang terus lahirlah PBB. Awalnya dulu LBB, mbok kita damai. Ketika kita saingan terus lahirlah kreativitas. Makanya kadang-kadang kalau ingin cepat maju, cara paling gampang cari saingan. Cara paling cepat untuk maju itu cari rival yang kira-kira kekuatannya setanding sama kamu. Misalnya kalau kamu kuliah, ya tetapkan musuhmu dia. Saya harus lebih baik IP-nya dari dia. Tapi yang pinter ya, yang bodoh-bodoh aja. Oh, itu kamu jadi semangat loh. Jangan salah. Jadi itu gunanya oposisi. Jadi berpikir perlawanan. Dari situ justru muncul harmoni. Makanya Heraklitus mengkritik para penyair. The poet was a fool who want no conflict. Para penyair, sastrawan, itu kritiknya Heraklitus ya. Kok kayak orang bodoh ya, masa ndak ingin konflik. Justru dari konflik itu kita maju, berkembang. Kalau ndak ada konflik, kita ndak maju-maju. Dianggap aman saja, dianggap nyaman saja. Ndak, harus ada yang saling bersaing sehingga kamu bisa bergerak untuk maju. Nah, itu sarannya Heraklitus. Jadi kalau kita ingin maju, ayo cari musuh. Itu kasarannya ngono. Kalau kamu punya, saya harus melampaui dia. Ya mungkin musuh yang tidak konkret, tidak apa-apalah, apalah yang kamu ingin lampaui. Nah, itu ada pendorongnya. Bukan anti konflik. Biar saja konflik. Konflik itu kan justru membuat kita dewasa, punya target, semakin maju. Maka jangan anti konflik. Hidup ini memang karakternya serba oposisi. Dari oposisi itulah muncul harmoni. Ada siang pasti ada malam. Ada lapar pasti ada kenyang. Ada kaya pasti ada miskin. Disitulah hidup ini berputar.